Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir. Seketika kata sahabat Jabir, kata Rasulullah SAW berkata, apabila sudah berakhir, idza kana akhirul laili min Ramadan, bagatis samawati wal ard wal malaikah. Jika sudah akhir bulan Ramadan, maka langit menangis, bumi menangis. Kemudian malaikat menangis sambil mengatakan, musibatun li ummati wa musibatan li ummati Muhammadin, musibah bagi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa dikatakan musibah wahai Rasul? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para kiai, para guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, orang tua kita, Ketua MUI Kecamatan Manis Mata, Bapak Kiai Haji Ubay Tahir yang saya menghormati. Hadir di tengah-tengah kita yang saya muliakan, Bapak Kiai Abdul Salam selaku Rois Suriah MWC Manis Mata, yang saya hormati juga Ketua Tanfidiyah Bapak Al-Ustaz Ikhwandi selaku Ketua Tanfidiyah MWC Manis Mata, yang saya hormati Bapak Kepala Desa. Ini luar biasa beliau, energiknya nggak berubah, luar biasa, teman lama. Alhamdulillah juga tokoh kita Kiai Fauzan, ini lama nggak ketemu, sama makan dulu di Mekah. Yang saya hormati Ibu Ketua Muslimah, Ibu Akiko, para asatidz, para ibu semua. Syukur alhamdulillah kita ngumpul sejenak. Artinya insya Allah sudah izin istri semua ya. Udah diizinkan suaminya enggak? Suaminya diizinkan enggak? Diizinkan. Kalau diizinkan alhamdulillah. Kalau enggak diizinkan, innalillah, kata suami. Para hadirin wal hadirat sekalian, seketika kita bicara tentang NU, NU ini adalah sesuatu organisasi tertua kedua di Indonesia, tetapi organisasi yang sangat populer, warganya sampai ke seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, di Afrika, yang nampak putihnya hanya giginya pun NU di sana ada. Dan alhamdulillah kita sebagai warga Nahdien, insya Allah kita adalah penganut mabda'nya kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada para 4 sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Baik para bapak dan ibu sekalian, kita ini efisien waktu. Kalau pemerintah, Bapak Sufyan efisien anggaran. Ini pinter ini. Kalau di luar kan perlu gawang, perlu tenda, maka efisien waktu di sini tempat. Jadi pintar kepala desanya supaya tak banyak memberikan sumbangan. Letakkan di kantor kepala desa. Baik, temanya halal bihalal. Bapak ibu sekalian, halal bihalal ini adalah sesuatu yang tren untuk bangsa Indonesia. Apa sih halal bihalal? Walaupun sudah lewat, tetapi dalam program halal bihalal ini terus kita budayakan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya melepaskan satu ikatan, melepaskan satu masalah, melepaskan dari segala aspek yang menimbulkan kerenggangan. Maka penting adanya halal bihalal. Sepakat Bu? Sudah halal bihalal? Benar? Dengan suami sudah? Berapa kali halal bihalalnya? Ini penting. Seketika bicara halal bihalal, ayo kita dari berangkat keluarga dulu. Melepaskan sesuatu masalah dengan suami istri, paling tidak kita saling ridho atas kesalahan yang diungkapkan, atas sikap yang tidak rela antara suami istri. Itu melepas, namanya halal bihalal. Tidak hanya nunggu pada hari raya Idul Fitri.
Tidak hanya nunggu pada hari raya Idul Adha. Seketika ibu melakukan kesalahan, segera melakukan halal bihalal. Dan ini pernah dilakukan oleh Siti Fatimah radhiyallahu anha. Kenal Siti Fatimah, Bu? Kenal? Siapa? Siapa Siti Fatimah itu? Putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu pulang ke rumahnya, nangis, mengadukan permasalahannya. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah tidak negor sudah 3 hari karena ada kesalahan yang menusuk perasaan Sayyidina Ali. Siti Fatimah itu kalau udah Sayyidina Ali nambah, dia susahnya luar biasa. Ini ngadu sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda? Ya Fatimah, limadza tabkina ya Fatimah? Kenapa engkau menangis? Apa masalahnya? Ada apa lagi dengan Ali? Dia berkata, ya Abi, ya Rasulullah, Sayyidina Ali sudah 3 hari ya Rasul. Ya Abi sudah tidak komunikasi, sudah putus pembicaraan. 3 hari sudah tidak negor. Maka saya sedih. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Fatimah, irji'i ila baitik. Cepat kembali ke rumahnya. Kemudian rayu Sayyidina Ali. Sampai Sayyidina Ali itu senyum. Rayuannya apa? Suruh mengelilingi Sayyidina Ali sambil menggerakkan badannya. Bu, siap Bu, kalau suaminya cemberut? Kalau suaminya udah ndak negor, ibu berani ndak mengiling sambil lenggak-lenggok? Kira-kira berani? Saya mau tanya ini, bener? Gak apa-apa menyontoh si Inul, tapi dalam kamar sampai suaminya senyum. Apa kata Rasulullah? Fatimah, andai kata engkau mati dan Sayyidina Ali belum memaafkan, maka neraka halal bagimu dan surga haram bagimu. Coba bayangkan. Artinya jika seorang perempuan tidak dimaafkan kesalahannya oleh sang suami, maka Allah tak ridho, Rasulullah tak ridho, surga pun tak berkenan untuk menerimanya. Neraka yang mempersilahkan, please, kata neraka. Ibu punya salah sama suami? Banyak nggak salahnya? Berapa kali minta maaf? Benar. Kemudian di dalam hadits qudsi, ini yang kedua, ini saya efisien waktu ya. Di dalam hadits qudsi, seketika kita sholat berjamaah, habis sholat berjamaah membiasakan musyafahah, salaman antara anak dan orang tua, antara istri dan suami. Allah nurunkan rahmat, Allah memurahkan rezekinya. Kalau ibu pingin murah rezeki, sering salaman sama suami. Jangan hanya nunggu lebaran. Ini makna halal bihalal. Ayo, yang kemarin halal bihalalnya belum sempurna, gara-gara baju tidak dibeliin, gara-gara kue tidak sempurna, dan fasilitas yang lainnya, rumah tak dicat malah ngumil, itu membuat seorang laki-laki sakit hati. Cepat minta halal. Halal bihalal. Siap Bu? Ini makna halal. Yang kedua halal bihalal, baru nanti ke lingkungan. Dengan anak, buka ikatan yang tadi dengan anak kurang cair, dengan orang tua tidak cair, dengan mertua tidak cair, dengan orang tua tak cair. Survei membuktikan saat ini, boleh kita suami istri duduk berhadapan, anak dengan orang tua berhadapan, bahkan sekeluarga duduk dalam satu meja yang sama-sama, semuanya asik memain handphonenya, yang satu entah siapa yang dicapri, yang satu entah ngomong dan siapa, berjam-jam tak tegur sama orang tua, tak berjam-jam tak saling tegur dengan istri, berjam-jam tak saling tegur dengan suami. Kira-kira ada di mana selatan ini? Ada. Ya Allah, saya tidak nyinggung ya, tapi memang sengaja saya tusuk. Allahumma shalli ala Muhammad.
Ini menjadi sebuah faktor dalam kehidupan yang membuat kita renggang. Yang suami mulai renggang, istri mulai renggang, anak tidak silaturahim, tidak halal bihalal. Kadang-kadang terjadi peperangan antara Israel dan Palestina. Bukan hanya di sini pun terjadi. Gara-gara HP. Kadang-kadang istrinya tercecer di warung tak diambil, HP-nya tercecer di koceknya hilang, dia ribut sekampung. Kira ada di sini enggak? Ibu pernah ditinggal suaminya? Dijemput enggak? Suruh balik sendiri, suruh jalan sendiri. Tapi seketika HP-nya tertinggal, ribut, tanya, di mana HP dek? Ya abangnya, cari dek. Istrinya sibuk nyayuk di dapur, gara-gara HP-nya hilang, nggak jadi, akhirnya hangus. Gara-gara suami lebih sayang sama HP-nya ketimbang istrinya. Ada Pak yang suami kurang peduli Bu? Ada. Bagaimana untuk peduli? Maka saling memaafkan. Untuk hal ini sudah saling memaafkan, kemudian saling menerima atas kekurangan di antara satu. Suami ada kekurangan, sang istri menerima. Istri ada kekurangan, sang suami menerima. Jika tidak saling menerima, ini akan menjadi sesuatu masalah yang besar. Coba, seumpamanya ibu salah di pagi hari, biasa buatkan kopi Bu, biasa buatkan kopi, biasa buatkan teh sang suami. Seketika suami tidak memaafkan kepada sang istri, istri di pagi hari karena sibuk dia memberikan layanan kepada anaknya, sibuk dengan menyiapkan untuk sekolah. Semestinya sang suami kopi dicampur dengan gula, malah salah ngambil garam. Ada ini yang terjadi. Kemudian diberikan kepada sang suami, oleh sang suami langsung diminum, dikira manis, terasa asin. Jika sang suami tidak sabar, jika suami tidak memaklumi kesalahan itu, mungkin istrinya sini sini ini rasain, langsung dilemparkan ke muka sang istri karena tidak sabar, tidak memaklumi, tidak memaafkan. Jangan harap akan dibuatkan kopi kembali, kopi di malam hari tak bisa dibuka. Benar gak ya? Kopi di malam hari jangan harap dibuka. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena apa? Karena tidak memaafkan kesalahan sang istri. Ini penting. Seketika dalam keluarga sudah saling membuka, saling memaafkan, maka insya Allah akan cair dalam lingkungan. Dengan tetangga baik, dengan teman baik. Seketika kehidupan udah mulai membaik, maka insya Allah kehidupan warga Nahdien insya Allah akan lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini makna halal bihalal. Kemudian kita evaluasi persoalan perjalanan di bulan puasa kemarin. Semuanya kemarin puasa semua Bu? Semuanya puasa semua? Berarti ibu kalau mengatakan puasa semua, berarti ibu ini udah lansia semua. Loh iya, orang lansia kan tidak ada hebat, tidak ada halangan. Saya tanya, puasa semua enggak? Pun berarti ya Allah, berarti yang saya ceramain ini semua. Kenapa saya katakan kalau masih punya usia reproduksi pasti sebulan itu kosong Pak, ya kan? Pasti ada yang tidak puasa kan gitu. Baik. Berbicara persoalan ini, coba puasa kita. Seketika kita melakukan puasa, kita puasanya aktif, sedekahnya aktif, kemudian darusan aktif, baca Al-Quran aktif, silaturahim aktif. Pertanyaannya, kira-kira ibadah yang kemarin dilaksanakan sudah terjamin enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum. Seketika yakin bahwa ibadah itu tidak terima, belum tentu diterima oleh Allah. Tentu dengan hilangnya bulan Ramadan adalah sebuah kesan yang paling berat, adalah sebuah kesan yang sangat mendasar untuk kita merasa
hina, merasa rindu dengan hilangnya bulan Ramadan. Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir. Seketika kata sahabat Jabir, kata Rasulullah SAW berkata, apabila sudah berakhir, idza kana akhirul laili min Ramadan, bagatis samawati wal ard wal malaikah. Jika sudah akhir bulan Ramadan, maka langit menangis, bumi menangis. Kemudian malaikat menangis sambil mengatakan, musibatun li ummati wa musibatan li ummati Muhammadin, musibah bagi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa dikatakan musibah wahai Rasul? Maka Rasul berkata, dahab Ramadan. Ramadan meninggalkan kita. Ya kenapa Rasul kalau Ramadan itu meninggalkan kita? Karena sesungguhnya doa di bulan Ramadan mustajabah, sedekah di bulan Ramadan makbulah, kebaikan di bulan Ramadan dilipat gandakan, semua aktivitas di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpisah dengan bulan. Maka jika langit bumi menangis, sepantasnya bagi kita menangis. Ada enggak menangis kemarin malam Lebaran? Ada enggak ibu-ibu menangis? Nangis karena uang tak cukup, jajan tak sempurna, baju belum dibelikan, anak tak sempat beli sepatu. Yang nangis semestinya karena berpisah dengan bulan Ramadan. Belum tentu tahun depan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kembali amali yang kita lakukan. Ada seorang sufi namanya Soleh bin Abdullah. Seketika hari Lebaran, berangkat ke masjid, berzikir takbiran. Kemudian setelah selesai Lebaran, dia ngajak kepada sanak keluarganya, mengumpulkan salahnya, dia ajak ke rumahnya, dia sambil membawa tali dengan pasir. Kemudian dipertunjukkan kepada keluarganya, tangannya dibelenggu, badannya dilumuri dengan pasir. Apa kata keluarga? Mahalaka ya Soleh, apa yang terjadi bagimu wahai Soleh? Apakah ini bukan hari kemenangan, bukan hari kebahagiaan, bukan Idul Fitri? Tab'an, tentu. Ya kenapa melakukan demikian? Amar Rabbi, Tuhan memerintahku an amal solihan, hendak melakukan kebaikan. Saya sudah melakukan puasa, saya sudah sedekah, tahajud, semua saya kerjakan, tetapi tak tahu, kata Soleh bin Abdullah, apakah ibadah-ibadah saya diterima oleh Allah atau tidak. Maka Soleh di saat itu di hari raya dibelenggu badannya. Coba bayangkan nih, kalau orang-orang lumak sufi seketika pisah dengan Ramadan, itu hina, takut ibadah di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian setelah bulan Ramadan sudah selesai, halal bihalal, buat perencanaan, buat planning, kata orang sarjana ekonomi. Buat perencanaan yang sistematis, tidak terlalu memberatkan, evaluasi kelemahan di bulan Ramadan, rencanakan 11 bulan bagaimana kita tetap takwa kepada Allah, tetap memperbanyak sedekah, tetap memperbanyak silaturahim, sehingga ketemu dengan bulan Ramadan akan datang kita tetap eksis dan menjaga integritas ibadah kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Kembali halal bihalal. Ini penting. Artinya seketika halal bihalal ini, masya Allah. Artinya kalau tadi sudah halal bihalal bangun terus menerus. Terus ini merupakan yang tak ditemukan di Timur Tengah, tetapi ada di Indonesia, diprakarsai oleh Hasan Misri seketika dia menjadi ketua MUI pada tahun 1988 kalau tidak keliru. Itu pertama adanya halal bihalal. Baik, yang terakhir ibu-ibu muslimat adalah peran dari seorang ibu muslimat itu apa? Pertama adalah bagaimana menjaga keutuhan keluarga. Bagaimana meningkatkan peran dalam meningkatkan anak didik kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka dikatakan madrasah yang paling utama adalah ibumu. Siap menjadi pelopor untuk menciptakan anak yang soleh dan soleha? Muslimat harus punya peran. Kalau saya baca peran seorang perempuan tidak hanya bagaimana anak ini, karena anak ini yang paling dekat.
Anak ini yang paling pertama yang harus ditanamkan kepada anak kita. Pertama adalah kenalkan Tuhannya sesuai dengan sebuah referensi karangan Ibnu Ruslan. Namanya kita sebut awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi. Pertama yang diwajibkan kepada anak manusia lahir diadzankan. Diadzankan ya? Semua orang lahir diadzankan di sini? Diadzankan dan diiqam. Ini merupakan mengambil keterangan Ibnu Ruslan dalam kitabnya awwal wajibin ma'rifatul ilahi bistiqomah. Kenalkan nama Tuhannya dengan penuh keyakinan. Maka seketika punya anak diadzankan. Masuk di TK diajarkan. Di sini ada Raudhatul Atfal, ada TK, ada ibu-ibu TK. Mana ibu TK angkat tangan? Saya mau nitip ini untuk anak-anak kita. Mana ibu TK yang ngajar di TK? Yang ngajar di SD? Ada yang di SD? Apa yang ditanamkan? Wujud kidam baqa muhallafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan animan hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ini di ibu-ibu muslimat biasakan. Anak kita kenalkan dengan itu. Jika kita sebagai warga NU tidak paham tentang sifat 20, ini masih diragukan. Ini diragukan. Saya baru bisik-bisik dengan Ubay Tahir, bisik-bisik dengan Ustadz Irwan. Ini mudah-mudahan nanti dari Ustadz ada jawaban. Pendidikan PDPK NU diminta untuk diadakan di Kecamatan Manis Mata. Nanti itu pembicaranya 3 atau 4 dari Jakarta. Minimal saya minta lebih dari 100 orang, minimal 100. Jadi tidak perlu ketapang. Ini nanti saya format, saya ajukan ke pusat. Nanti kalau sudah ini, biar apa? Karena pendidikan kader Nahdlatul Ulama itu menanamkan bahwa kita sebagai NU tidak sekedar slogan, tetapi punya kompetensi keaswajaan. Siap? Nanti akan ikut? Insya Allah penting ini. Bahkan saya kalau kemarin tidak mengikuti pendidikan PDPK NU tak bisa menjadi ketua. Itu nggak boleh sekarang. Iya, harus. Walaupun dulu saya udah 3 kali, sebenarnya 2 kali. 3 kali saya. Di zamannya ke Juma'i terus kemarin harus ikut. Nah, baru bisa diterima. Maka nanti juga sama di sini pendidikan PDK NU itu adalah membentuk jati diri kita sebagai penganut ahli sunnah wal jamaah. Ini nanti tolong ke beberapa IWC, kepada ranting ini disosialisasikan. Nanti insya Allah kami akan berbicara dengan beberapa pengurus di sana, cepat saya segera ajukan. Mudah-mudahan nanti setelah Agustus sudah ada konfirmasi bisa diadakan di sini. Artinya nanti narasumber lewat Pangkal Bun aja. Nah, gitu nanti. Tapi saya harus standby juga 3 hari di sini karena mendampingi beliau. Ini penting pendidikan keaswajaan. Karena saat ini NU ini adalah sesuatu organisasi yang menjadi garda terdepan. Saya katakan, kalau tidak ada Nahdlatul Ulama, belum tentu negara Republik Indonesia merdeka. Karena yang menyuarakan kemerdekaan, yang menyuarakan semangat jihad itu adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi NU mempunyai aset terbesar untuk bangsa Indonesia. Ini Bapak Ibu sekalian. Coba kalau tidak ada NU dulu bagaimana negara kita. Maka sampai hari ini NU itu bagaimana membangun tidak ada gejolak negara kita. Maka NU punya standarisasi yang namanya wasatiyah. Tidak dia terekstrim kepada yang lain. Dia kembali kepada ajaran ahli sunnah wal jamaah dengan 4 pedoman Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Dan NU tidak mudah menyalah-nyalahkan orang. Melihat orang tidak konotan, dia tidak sentimen.
Melihat orang tidak tahlil juga tidak sentimen. Tetapi warga NU, apa yang sudah menjadi amalia para ulama-ulama salafus soleh itu jangan ditinggal. Termasuk tahlilan tadi yang dibaca oleh Kiai Ubay. Biasakan. Ini merupakan kemudian tawassul juga kepada para masyayikh. Ini juga bagian daripada amalan-amalan ahli sunnah wal jamaah. Para hadirin wal hadirat sekalian, jadi tanamkan anak didik kita bagaimana anak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang cerdas. Dalam dokumen negara, saya buka di dalam dokumen dan Undang-Undang 45, anak yang cerdas, beriman dan bertakwa. Katakan, anak yang cerdas adalah beriman dan bertakwa. Untuk menciptakan anak yang beriman dan bertakwa, jangan ditinggalkan pendidikan agama. Boleh bangga anak ibu pintar bahasa Inggris. Boleh bangga anak ibu menjadi pintar matematika dan ilmu lainnya. Tapi harus lebih bangga jikalau anak ibu itu bisa hafal Quran. Di sini sudah ada pesantren Ustadz Sofi juga ini, yang para kiai pendirinya ini. Kalau sampai ada anak hafal 10 juz, ada 10 juz, 15, ini mudah untuk meneruskan ke bawah perguruan tinggi. Ayo, jangan sampai anak kita gersang di bidang agama. Karena anak yang kita asuh, anak yang kita didik merupakan generasi estafet yang akan meneruskan perjuangan para kiai semuanya ini. Ayo, jangan sampai salah memberikan pendidikan. Jangan sampai anak kita mempunyai karakter yang tidak wasatiyah, tidak standar, yang suka nyala-nyalakan orang. NU adalah organisasi yang rahmatan lil alamin. Boleh kita kaji. Artinya siapapun dia, tetap itu saudara kita. Dan tidak di NU menjamin bahwa surga milik kita, tidak sama dengan aliran-aliran. NU adalah mempunyai standar wasatiyah. Para bapak dan ibu sekalian, karena nampaknya di masjid sudah adzan, tentunya saya hanya ngisi kurang lebih setengah jam. Ya, kurang Bu. Kurang. Nilai waktu. Yang penting intinya apa yang saya bicarakan tadi, bahwa silaturahim menyambung tali yang sudah putus. Silaturahim membuka tali yang terikat. Artinya sambung lagi dengan anak dan keluarga, suami dengan istri, kemudian dengan orang lain, semua buka, saling memaafkan kesalahan. Yang kedua, kita sebagai warga NU jangan salah, kuatkan paham aswaja, tanamkan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, sifat 20 jangan tak hafal. Kemudian berikutnya, yang ketiga, anak kita didik menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian, demikian apa yang sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi acuan dalam kehidupan, dan mudah-mudahan ibu istiqomah ya. Jangan di arti yang bukan-bukan Bu. Kalau orang katakan istiqomah itu 3 istri 1 rumah. Ibu tentunya tak sepakat ya. Kalau istiqomah 3 istri 1 rumah, tak sepakat kan? Iya. Kalau saya juga tak sepakat, tapi saya sepakat boleh seorang laki-laki istrinya di Ketapang 1, di Jawa 1. Itu tidak apa-apa kan? Iya. Yang penting suaminya siap piring pecah. Para hadirin wal hadirat, demikian apa yang sampaikan. Mudah-mudahan guyonan ini menjadi sesuatu kreasi, menjadi suatu saling menyejukkan, tidak tegang, dan mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya pribadi tentunya menyampaikan ini banyak sikap yang kurang pas, terutama dengan para kiai. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.